Malam hari di depan rumah tampak Maria duduk. Datanglah Antonio dengan langkah terseok mendekatinya. Muka Antonio tirus dan sangat pucat. Tapi wajah dengan matanya yang tinggal sebelah kanan tampak senang. Antonio berhenti sejenak. Dirinya ragu, nafasnya cepat dan panik. Kaki Antonio mencoba melangkah lagi dan menimbulkan suara yang terdengar oleh Maria, yang kemudian melihat dengan curiga. Seolah bertanya, siapa lelaki di depannya? Antonio tersenyum ragu dan melangkah maju sambil menata rambut penuh pitak seperti hutan gundul. Mama, Mama, aku pulang, Ma. Aku rindu sekali denganmu. Antonio? Iya, Ma. Ini aku Antonio. Antoniomu, Ma. Aku kembali padamu. Aku pulang. Antonio? Ya, ini aku Antonio. Antoniomu. Apa Mama tidak mengenaliku? Kamu bukan Antonio. Aku Antonio, Ma. Antoniomu. Kamu bukan Antonio. Antonio ku tampan sekali seperti malaikat. Antonio itu tidak busuk. Ia selalu menggunakan sepatu. Ia tidak kurus, tidak seperti rongsokan. Kamu bukan Antonio. Mereka menghajarku, Mama. Mereka menghajarku setiap hari karena aku tidak pernah mau mengaku. Aku tidak pernah melakukan apa-apa, Mama. Lihatlah, Mama. Tak ada telinga di bagian kiri kepalaku. Mereka memotong telingaku kemudian membuangnya. Namun ku ambil diam-diam dan ku persembahkan hanya untukmu, Mama. Hanya untukmu. Kamu siapa? Siapa dia, Maria? Evangelista, kamu juga tidak mengenaliku. Lihatlah aku. Aku Antonio. Mereka telah merusak tubuhku. Kamu bukan Antonio. Evangelista, tolong aku. Aku tetap Antonio keponakanmu. Antonio anak Gregorio dan Maria. Aku Antonio adik Ricardo. Tidak, kamu bukan Antonio. Percayalah padaku. Aku Antonio. Kamu bukan Antonio. Aku Antoniomu, Mama. Aku Antoniomu. Pergi dari sini. Kamu Antonio yang lain. Ya, kamu Antonio yang lain. Cepat pergi dari sini. Mama, Evangelista, aku akan pergi. Meski aku tak tahu tempat yang paling baik untuk kembali selain kemari. Barangkali memang belum waktunya bagi kita untuk merasa bahagia. Mereka menghancurkan tubuhku, Mama. Kawan-kawan tidak mengenaliku lagi. Mulutku begitu rusak sampai suaraku berubah. Tapi akulah Antoniomu. Percayalah padaku, Evangelista. Kamu bukan Antonio. Pergilah dari rumah ini. Cepat pergi. Selamat tinggal. Jagalah dia, Evangelista. Atas nama cintamu kepadanya. Pergi kau dari sini. Dan jangan pernah kembali. Tutup semua jendela dan pintu itu, Evangelista. Nanti orang gila itu nekat masuk kemari. Tenang, Maria. Aku ada di sini bersamamu. Ayo cepat, kita masuk ke dalam. Sebuah surat berada di tangan Maria dan dipeluknya dengan penuh harapan. Mukanya tampak bahagia. Ia cepat-cepat membukanya, tapi jemarinya yang bergetar tampak hati-hati. Mamaku tersayang, aku sangat merindukanmu. Di luar sini adalah dunia yang sangat berbeda dengan dongeng yang kau bacakan setiap malam padaku dan Ricardo.
Meski banyak yang ingin aku sampaikan dalam surat ini, aku harap Mama bersabarlah sebentar lagi. Aku rindu kita bisa makan bersama kembali. Aku harap Mama baik-baik saja. Aku pasti akan segera pulang. Salam sayang dariku, dan kutitipkan sebuah hadiah tanda cinta dan rinduku hanya untukmu. Antonio. Pada suatu senja, Maria duduk di rumah ditemani oleh kursi-kursi kosong. Tanpa kacamata, matanya memicing melihat pintu dan jendela yang tertutup. Evangelista, mengapa pagar, pintu rumah dan jendela kau tutup? Ini sudah waktu senja. Sudah kubilang, jangan tutup pintu pagar, pintu rumah dan jendela. Antonio belum pulang. Bagaimana jika Antonio berjalan pulang dari kejauhan, lalu melihat rumahnya tertutup rapat? Bagaimana ia masuk? Dia juga tak akan bisa berlari dan memelukku sambil berseru, "Mama!" Kau telah mengucapkan itu setiap hari, Maria. Sekarang, makanlah sup ini. Perutmu tetap harus diisi. Untuk apa perutku diisi? Tentu saja agar kau tetap hidup. Bagaimana mungkin aku makan tidak bersama Antonio? Aku akan menunggu Antonio pulang. Sudahlah, Maria. Antonio tidak akan pulang. Banyak orang yang tidak pulang dari perang yang tiada hentinya itu. Aku yakin Antonio akan pulang. Aku tahu kehilangan suamimu Gregorio telah menghancurkan hatimu. Kepergian Ricardo, anak lelaki yang selalu kau banggakan, telah mematikan jiwamu. Namun jangan biarkan kepergian Antonio mengacaukan kerja otakmu, Maria. Antonioku yang ceria. Antonioku yang remaja. Anak bungsuku yang tampan dengan rambut ikalnya yang panjang. Dengan suaranya yang halus dan matanya yang penuh kasih. Rupanya ia sama saja keras kepalanya dengan Gregorio dan Ricardo. Tega sekali kau, Antonio. Mengapa kau tak kunjung kembali? Sudahlah, Maria. Gregorio suamimu telah mati dalam perang. Dan ikhlaskan Ricardo, Maria. Ricardo bersumpah untuk membalas dendam kematian ayahnya. Evangelista, diam. Kau dengar itu? Apakah itu Antonio? Antonio sudah pulang. Sudah 1 tahun Antonio tidak pulang, Maria. Sudahlah. Dia pasti lari ke hutan, bergabung dengan Ricardo. Dia pasti kembali, Evangelista. Aku yakin dia masih hidup. Aku yakin Antonioku akan kembali. Terserah kau saja. Aku akan menutup pintu pagar, rumah dan jendela. Ini sudah malam. Baik, tutuplah. Aku percaya masih ada kesempatan dan harapan esok hari. Maria masih tampak tersenyum saat Evangelista menutup pintu dan jendela. Tapi matanya masih menunggu Antonio. Mata yang berbinar, berharap, dan berkaca-kaca. Tanpa disadari, meneteslah air mata Maria.